Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat Allah ya, hari ini kita bisa bertemu secara virtual, secara online, dengan materi tematik. Mudah-mudahan nanti yang kita bahas hari ini bisa kalian memahami dan bisa buat kita juga menambah pengetahuan ya, karena ini materinya baru. Ini materi baru ya. Baik, teman-teman semua, kita mulai belajar hari ini. Alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan doa dulu. Oke, siap-siap kita mau berdoa, guys. Salman, jangan lupa speakernya diaktifin, semuanya diaktifin. Oke, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Ya Allah, Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan yang baik. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusan dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku supaya perkataanku lebih mudah dimengerti ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan doa pagi hari ini kita benar-benar diberikan oleh Allah pemahaman yang baik, bisa mengerti materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Oke, bisa kita mulai materinya ya. Berarti semuanya di silent dulu, di unmute dulu, biar fokus sama suara Bapak. Oke, udah ya. Udah ya. Oke, hari ini materi tematik, materi baru terkait dengan pernapasan. Ya, pernapasan. Jadi ingat, kita manusia itu akan selalu mengeluarkan yang namanya karbon dioksida, tapi kita menghirup oksigen. Ya. Sekarang apa organ-organ apa saja yang diperlukan dalam pernapasan? Nah, nanti kita bisa lihat dari materi yang Bapak sampaikan hari ini, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat semua teman-teman di materi yang hari ini Bu Afa mau sampaikan, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Semuanya kelihatan? Kelihatan semuanya? Oke. Organ pernapasan pada manusia, ingat, yang kita hirup itu adalah oksigen atau O2, ya. Dan yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida atau CO2. Ingat itu ya, yang harus ingat-ingat. Jadi kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, ya. Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bagaimana tahapannya, prosesnya pernafasan itu sendiri bagaimana? Nah, organ apa saja sih yang paling penting yang ada di dalam pernafasan manusia? Nah, bisa kita lihat di sini. Pasti yang kita, kalau kita menghirup pakai apa? Hidung, pasti. Oke, hidung, pasti udara masuk lewat hidung. Kemudian disaring. Nanti di hidung itu ada penyaringan. Kenapa? Karena di hidung itu kita ada yang namanya rambut-rambut halus. Rambut-rambutnya halus kita, kalau kalian nggak percaya, kamu boleh pegang masing-masing kamu.
kamu lihat benar nggak ada rambut-rambut halus. Nah, itu salah satu untuk memfilter atau menyaring. Kemudian yang selanjutnya adalah dari hidung masuk ke faring. Ke faring. Nanti bisa dilihat gambarnya. Ya, bisa dilihat dari hidung kita masuk ke faring. Hidung itu berarti hurufnya A. A hidung masuk ke faring. Faring itu di belakang hidung, di sini. Nah, kemudian masuk lagi ke laring. Laring. Nah, di sini laring. Laring itu yang biasanya kalau laki-laki itu ada jakunnya, jakun. Kalau dipegang di leher itu kayak yang ada benjolan. Nah, itu namanya laring. Laring. Kemudian masuk yang namanya trakea. Trakea itu tenggorokan nih, trakea. Trakea kita nih, tenggorokan. Tenggorokan. Kemudian masuk lagi yang namanya bronkus. Bronkus, lihat. Ini ada di sini, nanti ada cabangnya. Ya. Kemudian bronkus itu punya cabang namanya bronchiolus. Cabangnya ada 2, kanan dan kiri. Nanti dia mau masuk ke apa namanya? Oke, di bronkus ada cabang lagi namanya bronchiolus. Bronchiolus cabangnya ada 2, kiri kanan. Nah, baru masuk yang namanya ke paru-paru. Ingat, paru-paru manusia ada 2, ada kiri dan kanan. Ya, paru-paru manusia itu ada 2, kiri dan kanan. Dan ada perbedaan antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ya, kalau paru-paru kanan ini ada 3 gelambir atau ada 3 sekat. Ya, kalau dilihat dari gambarnya. Nah, kalau yang kiri itu cuma ada 2. Gitu, paham ya? Kemudian ada yang namanya diafragma. Ini pembatas. Ini pembatasan diafragma itu kalau nanti akan ada pernafasan memakai diafragma. Jadi kalau misalnya para orang-orang yang berprofesi sebagai penyanyi yang nafasnya panjang banget, itu biasanya menggunakan pernafasan pakai diafragma. Dan ada juga nanti pernafasan perut, pernafasan dada. Nanti kita bahas itu nanti lagi ya. Kita bahas organ-organnya dulu. Oke, Bapak ulang lagi. Organ penting dalam pernafasan, yang pertama itu adalah hidung. Hidung, di dalam hidung nanti ada penyaringan. Yang kedua adalah masuk ke faring. Habis faring masuk laring. Laring itu biasa disebut dengan jakun. Kemudian ke tenggorok trakea. Kemudian masuk lagi ke bronkus. Habis bronkus itu nanti ada bercabang. Cabangnya bronkus itu ada bronchiolus. Bronchiolus itu ada 2. Cabangnya kiri kanan. Dia masuk ke yang namanya paru-paru. Paru-paru kita ada 2 bagian. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ingat, sekatnya berbeda antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ada yang 3 gelambir, ini ada 3, 1, 2, 3, dan ada cuma ada 2, 1, 2. Jadi kalian bisa lihat 1, 2, 3, 3 bagian. Yang ini cuma ada 2, 1, 2, 2 bagian. Oke. Kemudian ada pembatas antara paru-paru. Ini namanya diafragma. Nanti akan berguna kalau akan menggunakan pernapasan. Oke, next kita lanjut ke bawah, kita lihat apa fungsi masing-masingnya. Ingat, hidung. Nah, sekarang kita bahas hidung. Hidung itu pertama kali udara itu kita hirup kan masuk melalui lubang hidung. Masuk melalui lubang hidung, masuk ke rongga hidung. Rongga berarti di dalamnya. Nah, ini di rongga hidung ini terdapat rambut-rambut pendek atau tebal. Ini untuk apa gunanya? Untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Coba kalau kalian rasakan, udara saja yang tidak terlihat itu bisa disaring. Berarti kan subhanallah, Allah itu menciptakan kita dengan luar biasa sempurnanya. Sampai begitu harus disaring. Padahal kalau kita lihat udara nggak kelihatan kotor apa enggak kan kita nggak ngelihat. Ya, tapi kita bisa merasakan. Ya, itulah gunanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesehatan, harus terus menjaga. Ya, ingat dari hidung aja nih, organ kita hidung ini kita bisa bersyukur pada Allah, ya Allah ternyata dari hidung aja ternyata kita bisa melihat kelebihan
dari yang tidak kita sangka, ternyata hidung aja bisa menyaring kotoran. Nah, ingat ya, menyaring kotoran karena ada ini, ada rambut-rambut pendek dan tebal, menyaring kotoran bersama masuknya udara. Kemudian selain disaring, udara juga dilembabkan oleh yang namanya selaput hidung. Jadi dilembabkan. Jadi udara itu disesuaikan dengan tempatnya, kelembapan udara. Jadi itu ada fungsi selaput hidung kita di sini. Ini fungsinya untuk melembabkan udara yang masuk. Jadi udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar bersih, benar-benar bagus karena sudah sangat disaring. Lembabnya diukur kelembapannya, kemudian kotorannya sudah disaring. Jadi kita bernafas itu benar-benar masuk betul hal-hal yang bersih. Oke, kita masuk hidung. Kemudian yang kedua tadi apa? Faring. Nah, faring itu letaknya lebih ke belakang sedikit dari hidung. Ini adalah persimpangan antara saluran pernafasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Jadi ada persimpangan namanya faring. Faring itu ini saluran pernafasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Nah, ada yang mungkin pernah dengar atau kalian pernah baca, itu ada yang namanya kanker faring. Itu yang terkait dengan faring ya. Jadi gangguan pernafasan itu ada kanker faring. Faring itu letaknya di belakang hidung ya, di belakang rongga hidung. Jadi di belakangnya ada persimpangannya, yaitu faring. Kemudian masuk yang ketiga itu adalah laring. Dari faring masuk ke laring. Laring yang tadi Bapak sampaikan, laring itu kalau anak laki-laki atau orang laki-laki atau biasanya kita melihatnya ada benjolan ya, ada kayak apa sih namanya, tonjolan. Nah, itu yang namanya jakun. Ya, kalau kita pegang-pegang tuh keras. Tapi nggak semua laki-laki ada. Ada juga perempuan juga ada, kadang ada juga perempuan yang ada jakunnya, tetapi kan nggak semuanya ada. Jadi yang namanya laring itu di sini, di jakun. Ini letaknya pas di belakang faring. Dan laring ini kalau kalian lihat itu yang tadi jakun tadi, itu terdiri dari 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Jadi kalau kalian lihat emang kayak kotak kan, kayak nonjol gitu kan. Kalau kita raba-raba kayak bentuknya ada kotak-kotak gitu ya, kayak ada tonjolan gitu. Nah, karena apa ya? Karena dia terdiri dari tadi susunan tulang rawan yang berbentuk kotak gitu. Ingat, laring itu adalah susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Jadi kalian nggak usah bingung lagi suatu saat kamu dewasa nanti terus muncul yang namanya jakun, nggak usah bingung, nggak usah takut. Kok ada tonjolan gitu, kenapa nih? Ya, nggak usah takut, karena memang itu akan ada. Tapi tidak semua orang dikasih ya. Jadi harus ingat-ingat kamu itu ya. Kemudian next kita masuk yang namanya trakea. Trakea itu, ini kan kita punya tenggorok nih. Dari ujung sini sama ini. Nah nih, trakea itu namanya batang tenggorok. Ya, trakea, batang tenggorokan. Ini, trakea ini, di sini ada yang namanya jaringan silia. Perhatikan, jaringan silia. Dia untuk apa? Jaringan ini untuk bergerak mendorong ya, bergerak mendorong keluarnya debu-debu dan bakteri yang busuk. Jadi kalau tadi dari hidung aja sudah kita saring, ternyata di trakea juga disaring lagi, dibersihkan lagi. Apakah ada bakterinya, apakah ada debu-debunya. Jadi benar-benar dibersihkan betul-betul tuh di trakea, di batang tenggorok. Ini yang fungsi dari jaringan silia. Jaringan silia itu berfungsi untuk bergerak dan mendorong keluarnya debu-debu dan bakteri yang masuk. Oke, kemudian masuk ke bronkus. Bronkus itu cabangnya dari trakea. Jadi trakea ke bawahnya lagi itu namanya bronkus. Nah, bronkus ini ada cabangnya lagi yang namanya bronkiolus. Ya. Baru nanti dari bronkiolus ini udara nanti akan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru, di ujung paru-paru, mana paru-paru?
sih kalau ke atasnya? Oke, kalian lihat gambarnya. Bu Afa mau liatin dulu gambar sebentar. Oke, di ujung paru-paru yang bawah ini, di ujungnya paru-paru ini, di ujung-ujungnya ini ada semacam seperti kayak anggur bentuknya. Anggur, gerombolan anggur kecil-kecil bergelombang berbulet kayak anggur. Nah, itu yang disebut dengan alveolus. Di sini nih pentingnya nih. Jadi udara masuk ke paru-paru langsung nih masuk ke alveolus. Alveolus itu di mana letaknya? Di ujung. Di ujung-ujung ini. Di ujung-ujung paru-paru. Bentuknya seperti apa? Seperti gerombolan anggur. Jadi kayak anggur bergerombol. Bulet gerombolan. Nah, ini alveolus. Fungsinya untuk apa alveolus? Ini untuk pertukaran. Pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Jadi, kalau kita bernafas, kita ngirup oksigen. Masukkan ke rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, masuk ke alveolus. Masuk ke paru-paru. Di alveolus ditukar dengan karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita keluarkan. Kita ngeluarin karbon dioksida. Ingat sekali lagi, kita menghirup oksigen. Oksigen kita hirup. Udah sampai disaring semua, masuk ke organ yang pernafasan tadi, masuk ke dalam paru-paru. Di tempat paru-paru ini ada yang namanya organ namanya alveolus. Alveolus di ujung-ujung ini, ujung-ujung paru-paru, alveolus ini yang namanya tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Sehingga ketika kita mengeluarkan napas, yang dikeluarkan bukan oksigen, tapi yang kita keluarkan adalah karbon dioksida atau racun ya. Yang kita keluarkan itu karbon dioksida. Oke. Bu Afa ulang lagi ya, tadi ya, alveolus ya. Paham ya? Alveolus, kita masih di, nah nih. Alveolus, ini, ingat, alveolus ini dikelilingi kapiler-kapiler darah. Kapiler-kapiler darah itu nanti kalau kita belajar tentang peredaran darah, kapiler-kapiler itu kayak ini, kayak jaringan-jaringan kecil-kecil. Nah, ini yang tadi Bu Afa sampaikan, ini bentuknya seperti buah anggur karena dia bergerombol bulet. Ya, bergerombol bulet. Ini bentuk dari alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nih, lihat. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adanya di mana? Di paru-paru. Paru-paru bagian apa? Di alveolusnya. Jadi alveolus ini terdapat di dalam paru-paru dan merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ingat dikelilingi apa? Kapiler-kapiler darah. Kapiler-kapiler darah itu kayak urat-urat gitu ya, darah. Ini semuanya berhubungan dengan darah. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita masuk ke selanjutnya. Bu, nggak ada gambar, Bu. Nggak ada gambar. Nggak ada gambar, maksudnya? Ya. Di layar saya nggak ada gambar. Hah? Di layar aku juga. Di layar saya nggak ada gambar. Nggak ada. Yang lain ada nggak? Aku ada. Hah? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada. Gambar ini nggak kelihatan. Nggak ada. Tulisan? Tulisan ada? Nggak ada. Aku ada. Hah? Nggak ada. Yang ada siapa yang ada? It's me. Ini udah di-share tadi apa kali ya? Kok nggak ada? Nggak ada, Naya nggak ada. Siapa lagi yang nggak ada? Kok? Ada yang ada siapa yang ada? Coba. Hah? Waduh. Tapi ada. Kalau sabun biasanya lemon. Cuman ada gambar yang ini, yang apa sih namanya? Lemon. Bukan gambar kayak itu, tapi gambar apa ini? Materi Zoom IPA 18 Agustus 2020, organ siang materi Zoom IPA 28 Juli. Gambar itu, bukan gambar itu. Aku juga.
Sama. Ya, sebentar. There's no limit. Oke, No udah. limit. Nah. Ada. Ada. Ya, oke, kita ulang. Ya, namanya juga ini ya. Ya, kita ulang dulu ya. Nah, oke. Dari sini kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan? Kelihatan. Ulang lagi. Ingat, organ pernapasan manusia menghirup apa? Oksigen, O2. Dan mengeluarkan apa? CO2. Karbon dioksida. Terus, organnya apa aja? Terdiri dari apa aja organnya? Ingat, ini yang gambarnya nih. Oke, kita lihat gambarnya ya. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, yang pertama apa? Organ yang pertama adalah hidung. Habis hidung, kita masuk ke faring. Di belakang hidung. Kemudian masuk laring, masuk trakea. Nah, terus habis masuk trakea, masuk ke namanya bronkus. Bronkus, nanti ada cabang lagi namanya bronkiolus. Nah, baru masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru itu ada dua ya. Ada dua kiri kanan. Lihat dekatnya, ada berapa? Ini ada berapa bagiannya? Ada 3 bagian. Yang ini cuma ada 2 bagian, ya. Kemudian ini yang merah-merah pembatas ini, ini yang namanya diafragma. Ini yang digunakan untuk nanti pernafasan yang menggunakan diafragma. Ini batasnya, yang merah-merah. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke, good. Terus kita masuk yang namanya fungsinya tadi, fungsi hidung. Oke, fungsi hidung. Tadi udara masuk kan melalui hidung, kemudian diapakan? Disaring. Oleh apa? Oleh rambut pendek dan kemudian dilembabkan. Dilembabkan oleh apa? Selaput di hidung, dilembabkan. Kemudian kalau sudah masuk ke sini, kita masuk ke mana lagi? Ke faring. Faring ini adanya persimpangan antara saluran pernafasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Oke. Kemudian habis masuk faring masuk ke mana? Laring atau yang disebut dengan jakun yang tadi Bapak sampaikan ya, jakun. Yang tonjolan. Nah, ini terdiri dari apa? Dari 9 susunan tulang rawan yang bentuknya kotak. Makanya kayak nonjol gitu kan. Ada yang nonjol banget, ada yang ini. Gitu ya. Kemudian masuk kemana? Ke trakea. Trakea apa? Trakea adalah batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini ada yang namanya jaringan silia. Jaringan silia ini gunanya untuk apa? Tadi hidung kita sudah berfungsi untuk membersihkan udara yang masuk, tapi ternyata juga masih dibersihkan lagi dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi bakteri yang masuk juga akan disaring. Jadi benar-benar udara yang kita hirup itu benar-benar bersih, ya. Kemudian ada bronkus tadi, itu bronkus itu cabang dari trakea. Kemudian cabangnya dari bronkus ada bronkiolus, ada kiri dan kanan. Barulah masuk yang namanya ke paru-paru. Di dalam paru-paru, di ujung-ujungnya itu ada yang namanya alveolus. Alveolus itu bentuknya kayak anggur. Kalau kalian lihat anggur gerombolan gitu, bulat-bulat. Nah, itu seperti itu bentuknya. Tapi itu alveolus itu dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Sehingga fungsi dari alveolus itu adalah pertukaran nukerin. Pertukaran apa? Antara apa? Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sehingga kalau kita menghirup oksigen, hirup, mengeluarinya karbon dioksida. Di mana pertukarannya? Pertukarannya ada di alveolus, gitu ya. Jadi alveolus ini adanya di paru-paru. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke prosesnya, proses pernafasannya sendiri. Kalau tadi kan organ-organnya, fungsi organ-organnya. Kita masuk ke proses
pernafasan manusia. Oke. Proses pernafasan manusia itu tadi udara masuk ya. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, nih kalian lihat di sini prosesnya. Kemudian dari mana? Yang kedua, dari batang ke tenggorok tadi udara masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru ingat tadi ada namanya pertukaran ya. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ada di alveolus. Kemudian kita membuang, misalnya kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Oke, Bapak ingatkan sekali lagi di sini. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus yang tadi disebut dengan kapiler-kapiler darah. Dan sebaliknya, karbon dioksida dari pembuluh darah tadi yang masuk ke dalam paru-paru dibuang saat kita menghembuskan nafas, saat kita ngeluarin nafas. Gitu. Ya. Kemudian kita masuk ke ini prosesnya ya, berarti sudah ya masuk materi hari ini. Oke, Bapak mau tanya, ada yang masih bingung bagaimana proses pernapasan kita? Masih ada yang bingung? Ada yang bingung? Paham? Oke, speakernya diaktifin dulu semua. Aktifin dulu. Kita mau tanya jawab. Ya, kita mau tanya jawab. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Dari atas nih. Oke. Diulang lagi ya. Organ kita, organ pernafasan kita ada hidung, ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Paru-paru di dalam paru-paru ada namanya alveolus. Alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dan Oke, selanjutnya Bapak tanya, fungsi dari silia. Ada yang mau bisa jawab? Fungsi dari silia apa? Ya, siapa yang menjawab? Ada. Siapa? Udah cepet. Cepet, nyaring udara. Oke, siapa mau jawab fungsi dari silia apa? Siapa mau jawab? Ya, cepet. Apaan? Menyaring udara. Oke. Ada yang mau jawab fungsi dari silia? Atau ada yang oke, Nara mau jawab? Oke, Nara apa Nara? Fungsinya? Mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Oke. Jadi fungsi silia ini adalah untuk bergerak mendorong debu-debu dan bakteri yang masuk. Oke, kalau fungsi dari alveolus, ada yang mau jawab? Alveolus, fungsinya? Ada yang mau jawab? Aku. Ya, silakan Naya. Siapa menjawab? Yuk, Nay. Apa? Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru. Oke, very good. Bagus. Jadi alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang fungsi dari yang melembabkan, ya. Fungsi yang melembabkan udara yang di hidung tuh fungsi dari apa? Ada yang mau jawab? Kan kita selain difilter, disaring. Siapa? Apa? Bulu-bulu. Melembabkan. Bukan membersihkan, tapi melembabkan. Itu fungsi dari apa yang di hidung ya? Kita bahas hidung. Itu fungsi dari apa? Ayo. Oke, selaput hidung. Betul sekali. Jadi kalau untuk melembabkan itu fungsi dari selaput hidung, tapi kalau untuk membersihkan itu fungsi dari rambut-rambut ya, rambut-rambut pendek dan tebal dari hidung kita. Oke. Sekarang
Bapak tanya. Di paru-paru kita ada 2 bagian. Oke, paru-paru bagian kanan itu ada berapa gelambir? Ada yang mau tanya, ada yang mau jawab? Berapa bagian? 3. Oke, 3. Oke, bagus. Oke, kemudian yang selanjutnya, kalau yang namanya jakun itu biasa disebut apa? Kalau di dalam organ pernafasan. Belakang kuping. Jakun atau sama dengan apa biasanya kalau di organ pernafasan? Laring. Oke, laring. Oke, laring atau biasa disebut dengan jakun. Oke, sekarang cabang dari bronkus itu disebut apa? Cabangnya bronkus. Ada yang mau jawab? Bronkiolus. Bronkiolus. Oke, jadi cabang dari bronkus adalah bronkiolus yang masuk ke 2 paru-paru, masuk ke kanan dan paru-paru bagian kiri. Oke, berarti semuanya insya Allah paham ya materi hari ini ya tentang organ pernafasan manusia. Proses bagaimana caranya bernafas juga sudah dijelaskan tadi. Yang tadi Bu Afa sebutkan tadi, prosesnya pernafasan ini yang ada 2 ya. Jadi udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, melalui batang tenggorok. Nah, diilustrasikan batang tenggorok itu seperti pipa ya, panjang gitu ya. Ini panjang gitu. Kalau kita gambarkan gitu ya, di gambar itu kan panjang gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari batang tenggorok tadi masuk ke dalam paru-paru. Ya, oke. Ada yang mau tanya lagi? Apa sudah jelas semua, teman-teman? Sudah jelas semua, alhamdulillah. Kalau sudah jelas semua, berarti kita bisa akhiri materi hari ini, tematik hari ini dengan materi pernafasan manusia. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan LK-nya, dan jangan lupa hari ini juga ada PK agama. Nah, jangan lupa ya dikerjakan dengan baik-baik dan ingat Allah Maha melihat, jadi kerjakan secara jujur. Oke, baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.